Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi samiil alim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa qala ta'ala aidan fi ayatin ukhra ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd fa in astaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jemaah sekalian kaum muslimin, Bapak Ibu rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada sore hari ini Allah Azza wa Jalla pertemukan kita kembali ya. Setelah hampir sebulan kita bisa menyambung kembali liqa kita, madrasah kita di kitab Tauhidul Muyassar ya, sebuah kajian ideologi ya, kajian usul, kajian prinsip, kajian keyakinan, kajian tauhid. Dan ini menjadi kebutuhan yang sangat hajatun masa ya, kebutuhan yang sifatnya itu adalah fundamental yang tidak bisa kita lepas dari kehidupan dan diri kita. Tapi jemaah sekalian kaum muslimin rahimakumullah, kita sambung kembali ya, yang barangkali megang fotokopian atau kitabnya bisa dilihat di halaman 8 dan kita mereview sedikit jemaah sekalian. Di bahasan yang kemarin sudah kita sampaikan muqaddimah dan juga definisi tauhid ya. Di mana tauhid itu memiliki makna wahada yuhidu tauhidan yang artinya menyatukan. Sehingga berbicara dakwah tauhid itu adalah bicara penyatuan umat gitu. Berarti ketika orang itu tidak mau bersatu di atas peribadatan kepada Allah, maka kita katakan hal ini menyelisih nilai tauhid. Kalau dia mengkampanyekan tauhid kemudian tidak bersatu dalam ibadah, tidak bersatu dalam kemudian menyembah Allah, tidak bersatu dalam menyembah dan meminta kepada Allah, maka hakikatnya dia tidak bertauhid. Ya. Oleh karena itu kenapa orang-orang Arab jahiliyah dulu diminta oleh Allah Ta'ala melalui lisan Rasulullah agar mereka itu menyembah Tuhan yang satu, ya, yakni Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam rangka ingin menyatukan orang-orang Arab jahiliyah, orang-orang kafir, agar mereka itu bertauhid. Ya, tapi faktanya sampai Nabi dimusuhi, ya, sampai Nabi mau dibunuh, sampai Nabi kemudian diusir, sampai dikejar, ternyata mendakwakan tauhid itu butuh kesabaran ya, dan butuh juhdun kabirun, ya, semangat yang kuat untuk benar-benar kita bisa menggapai itu. Ya. Tapi jemaah sekalian kita sambung lagi di halaman 8. Kalau di fotokopian kita baru di halaman pinten nggih? Baru di awal ya, bahas terkait dengan pembagian tauhid ya. Di halaman 1. Kita akan masuk aqsamut tauhidi ya. Yakni bab terkait dengan pembagian tauhid. Nah, pembagian seperti ini jemaah sekalian perlu kita sadari bahwa para ulama berarti telah merancang memudahkan kita untuk belajar. Seperti halnya kita bicara pembagian dalam kalimat atau dalam bahasa Arab. Itu ada kemudian pembagian kata, ada pembagian kata kerja, ada pembagian kata sambung atau huruf. Memudahkan kita untuk belajar. Kalau dulu kan mungkin orang-orang sudah paham gitu ya. Sudah mafhum sehingga tidak perlu ada pembagian-pembagian. Sama kita katakan bahwa dalam Al-Quran itu semua isinya tauhid jamaah sebenarnya. Kalau tidak tauhid rububiyah, nanti juga ketemu tauhid uluhiyah, kemudian tauhid asma wa sifat. Cuma kan kemudian pengelompokan terhadap tauhid itu sendiri, ketika misalnya kita tidak merinci
itu dikhawatirkan kita terlena. Ya, sehingga para ulama membagi di sini ada yang qasimut tauhidu ila salasati aqsam. Ya, tauhid itu dibagi oleh para ulama ada 3 hal, ya, 3 macam, dan kita akan masuk di pembagian tersebut. Wa ilaik ta'rifu kullu ismin minha ma'a bayani dalilihi. Jadi nanti akan disampaikan oleh beliau terkait pembagiannya secara ringkas, karena kitab ini memang lagi-lagi adalah kitab muyasar gitu ya. Kitab memang disederhanakan untuk kita ambil istifadahnya. Jadi kalau kita mau lebih dalam kitab tauhid yang lain seperti kitab tauhid miliknya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ya rahimallahu taala, itu bisa kita pertajam di sana. Kemudian kita bisa melihat dalam kitab misalnya salah satu juga kitab tauhid yang bisa kita kaji di situ adalah misalnya Kitabun Minhajul Muslim di awal-awal bab. Itu juga bisa kita pelajari kitab tauhid. Juga dalam kitab Aqidah Thahawiyah. Di situ banyak dibahas terkait dengan asma wa sifat. Ya. Maka di sini beberapa poin yang paling mendasar jamaah yang semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita dan istifadah darinya. Nau'ut tauhid, ya. Kategori jenis tauhid yang pertama adalah tauhid yang disebut oleh para ulama dengan tauhid rububiyah. Ya, sebuah bahasan yang saya yakin Bapak Ibu jamaah sekalian yang sudah tidak asing gitu ya. Tapi kenapa sih kok diulang gitu ya? Kalau kita belajar tauhid pasti di mana-mana pembahasannya ini gitu. Ya karena itu kita butuh pengasahan ya, wawasan, tambahan kemudian sakofah. Karena ketika kemudian dalam bab yang sama, walaupun dengan ustadz yang sama, dengan materi yang sama, pasti kita akan menjumpai ada istifadah yang lain. Ya, dan itulah faedahnya kemudian tikror gitu ya. Pengulangan-pengulangan materi atau dars. Nah, 6. Jamaah sekalian kaum muslimin rahimakumullah. Nah, apa itu tauhid rububiyah? Ta'rifuhu ya, definisi yang singkat dan yang sangat mudah untuk kita pahami bahwa tauhid rububiyah adalah ifradullahi azza wa jalla, mengisahkan Allah ya. Pertama dalam bentuk bagaimana Allah adalah zat yang menciptakan. Jadi ini ada sebuah keyakinan. Yang menciptakan semua makhluk baik yang di langit maupun yang di bumi adalah Allah Ta'ala. Hal ini tidak dipahami oleh sebagian orang. Ya. Makanya kenapa menjadi prinsip bagi seorang muslim ketika berbicara tauhid rububiyah. Ya. Dan tauhid ini dimiliki oleh orang-orang jahiliyah dulu jamaah. Mereka ngakui kalau Allah yang menciptakan. Ya. Bahkan Al-Malik, ya, Allah juga yang mengatur, yang merajai, buat takbir, ya, buat tadbiri, dan yang mengatur alam semesta, yang mengendalikan semua itu mereka orang-orang Arab jahiliyah paham itu. Jadi berbicara tauhid rububiyah itu sangat gamblang di hadapan orang-orang Arab jahiliyah, karena orang Arab jahiliyah itu paham. Faktanya apa? Mungkin kita tengok dalam kisah ya. Ketika Allah Ta'ala abadikan dalam surat Al-Fil, ya, Allah Ta'ala berfirman, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'as gafil fil. Jadi kita tengok bagaimana kejadian kelompok bergajah. Mereka ini ketika mau menghancurkan Ka'bah, maka orang-orang Mekah, karena kan Ka'bah itu ikon utama ya. Ka'bah itu ikon utamanya orang Arab. Mau dia orang kafir, mau dia muslim, Ka'bah itu ikon. Sesuatu yang paling istimewa bagi mereka. Ya sama di Jogja kita lah nyebutnya kalau ada tugu itu kan. Ya itulah ikonnya Jogja. Atau mungkin ya Maliburuhnya gitu ya. Maka ketika kemudian mau dihancurkan, ya memang dalam kondisi waktu itu orang-orang Arab belum bisa menandingi Abraha dan teman-teman CS-nya. Karena kekuatannya lebih. Ya, karena terkenal bagaimana kemudian kekuatannya dan tempurnya. Maka yang menjadi menarik adalah ketika kemudian waktu itu dipimpin oleh Abu Thalib ya, selaku paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mendengar informasi kalau kemudian Ka'bah mau dihancurkan, sebuah pengakuan yang sangat luar biasa dari Abu Thalib dan orang-orang kafir pada umumnya. Ketika kemudian Ka'bah mau dihancurkan, maka Abu Thalib mengatakan, kita bawa ternak kita bawa ghanam kita bawa onta kita ke sebuah lembah, kita menghindar. Karena tahu risikonya ketika datanglah Abraha dan teman-temannya ini, dikhawatirkan semua akan dirusak.
Tetapi yang menarik ketika orang-orang kemudian mengatakan, kaifa, bagaimana dengan Ka'bah kita ini? Bagaimana dengan ikon yang paling utama yang kita miliki di Makkah? Ya, apa jawaban daripada Abu Thalib? Beliau mengatakan bahwa kita akan mengembala dan kita akan menjaga kambing-kambing kita, sedangkan Ka'bah ini ada yang menjaganya. Disitulah jamaah sekalian sebuah persaksian yang diabadikan ya, dalam sebuah hadis, bahwa orang-orang Arab itu mengakui benar bahwa Allah yang menciptakan, ya, Allah yang mengatur, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, itu mereka paham. Ya. Maka oleh karena itu Allah Ta'ala tegaskan ya, terkait dengan hal ini dalam surat Al-A'raf, Al-Imran, kemudian surat Yunus ya, bahwa ketika berbicara yang merajai alam semesta hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan yang mengatur semua jagat raya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk yang kemudian mengatur Ka'bah. Makanya kemudian Allah kisahkan kan bagaimana kejadian ketika kemudian Ka'bah itu tidak jadi hancur, tidak jadi dimusnahkan oleh kelompok bergajah. Ya. Allah abadikan itu dalam Al-Quran sebagai bentuk tadabur kita bahwa salah satu di antara kebesaran Allah dan dengan kekuasaannya tinggal menyebut kun fayakun, kan selesai. Terjadi maka terjadi. Faktanya apa? Ketika kelompok bergajah ini masuk dan hendak menghancurkan Ka'bah, maka mereka tarmihim bihijaratin. Ya, mereka dilempar oleh Allah Azza wa Jalla melalui batu kecil, jemaah. Batu kecil. Ya. Yang batu kecil itu kalau para ulama menyebutkan ya kayak kerikil, enggak sebesar dari kuku kita. Padahal gajah yang dimiliki oleh Abraha CS, itu kata sebagian para ulama tafsir, tidak ada gajah terbesar kecuali yang dimiliki oleh Abraha. Memang tidak semua besar ya. Cuma 1-2 yang jadi istimewa. Nah, itu terkenal. Kalau sekali nginjak memang bisa membuat orang itu mati gitu. Ya, dan itu terkenal. Sisanya ya kecil-kecil biasa gitu. Tapi dengan batu kecil mereka ka'asfim ma'kul. Jadi ibarat kayak daun gitu ya. Ketika terkena batu kecil yang Allah turunkan yang menimpa mereka semua, mereka seperti halnya ka'asfim ma'kul, jadi seperti daun yang dimakan oleh lalat, ya, oleh ulat. Dan kata para ulama ketika Abu Thalib dan teman-temannya turun gunung kembali ke Mekah, itu nggak ada sisa jemaah, ya. Bersih layaknya, kemudian tidak ada masalah. Ini sebuah dalil bahwa siapa yang menentang kekuasaan Allah, maka Allah akan hancurkan, ya. Imma di dunia, lebih-lebih di akhirat. Cuma kan kalau dulu jamaah sekalian, kalau kita lihat ya dalam kisah-kisah sebelum Nabi kita, misalnya dalam kisah Nabi Musa alaihissalam. Di kisah Musa itu orang diadab seketika itu loh jamaah. Bayangkan. Ashabus Sabat ya, yang disebut dalam Al-Quran adalah orang-orang yang kena syariatnya Musa itu hari Sabtu nggak boleh kerja jamaah. Kalau kita kan ya, Jumat adalah hari istimewa ya. Jumat itu adalah hari yang paling mulia di antara hari-hari yang punya atau hari-hari yang ada. Lah syariatnya Musa hari Sabtu nggak boleh kerja. Maka di saat itu kemudian sebagian orang-orang yang hidup di pesisir pantai itu mereka bikin hila aja, bikin trik, bikin apa ya namanya? Tipu daya. Ya, hila itu kayak semacam ya mengakal-akali syariat lah gitu, kurang lebihnya. Jadi memang Sabtunya nggak kerja, tapi malam Sabtu itu jaringnya dipasang. Ahadnya, hari Minggunya itu mereka panen. Ya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka itu punya niat untuk mengakal-akali syariat. Hati-hati. Makanya walaupun terkesan kayaknya orang-orang yang mau menghancurkan Islam itu tidak secara langsung, tetapi kalau sudah ada nawa itu, ada niat terselubung yang kemudian dia ingin menghancurkan Islam, Allah sudah tahu. Tetapi kalau yang menariknya adalah mereka ketika berbuat maksiat di waktu itu, orang-orang yang di hari Sabtu mereka bikin khillah, Allah jadikan wajah mereka, badan mereka jadi kera dan babi. Seketika itu jemaah. Yang ini sebagian orang meneliti dan konon katanya ada yang kemudian mengatakan asal muasal manusia dari kera. Padahal sebelumnya sudah ada tuh, ya. Bukan kemudian dari zaman Nabi Musa yang kemudian mereka segelintir, ya, oknum. Itu enggak semua jemaah, cuma segelintir oknum yang kemudian mereka dijadikan oleh Allah Azza wa Jalla ketika mendurhakai syariat Allah, mereka jadi kera dan babi.
Dan mereka tidak hidup lama, cuma ya kata para ulama maksimal mereka hidup 3 hari. 2 hari mereka dihancurkan dan dibinasakan Allah Subhanahu wa taala. Maka jika ada orang yang mengatakan bahwa manusia itu berawal dari kerah yang kemudian karena adanya cerita di zaman Nabi Musa ini, maka itu dusta. Bukan cuma kerah yang Allah ganti wajah mereka, tetapi ada juga dari babi. Tapi kan nggak ada ceritanya orang mengatakan jadi babi, itu nggak ada kan? Nggak ada. Ya. Nah jamaah sekalian kaum muslimin wal muslimat arsadana wa arsadakumullah. Sehingga ketika berbicara masalah kekuasaan Allah, ya, baik yang sifatnya itu adalah penciptaannya, penguasaannya, kerajaannya, apalagi semua. Ya. Dan tauhid rububiyah ini jamaah sekalian, semua orang bisa memahami. Mau dia adalah orang kafir, mau dia orang munafik, mau dia orang muslim, mau dia orang fasik, mau dia orang fajir, ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, dia mengatakan Allah atau Tuhan. Ya. Dan persaksian seperti ini sudah pernah kemudian ditanyakan, ya. Ketika kemudian ditanya siapakah yang menciptakan alam semesta ini, maka orang-orang kafir kompak, ya, mereka mengatakan Allah. Itu bukti, ya, bahwa mereka itu yakin Allah itu ada, satu. Yang kedua, mereka yakin kalau Allah yang mengatur semua ini. Tetapi lucu bin ajaibnya, mereka pengakuan-pengakuan ini tidak bisa mengantarkan mereka ke dalam iman, gitu. Itu dalam bab tauhid rububiyah dari sisi Allah yang menciptakan, Allah merajai, Allah yang mengatur. Sekarang tauhid ini juga dijelaskan oleh para ulama terkait dengan definisi berikutnya, yakni ifradullahi azza wa jalla bi af'alihi. Jadi kita mengisahkan Allah dari perbuatannya. Contoh, Allah Ta'ala menciptakan, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, menurunkan hujan, ya, dan kemudian menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan yang lainnya. Itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala jemaah. Jadi Allah punya kemudian untuk menumbuhkan tumbuhan, menghidupkan, mematikan, ya, mengatur semua. Ya. Nah, yang menarik di sini adalah ketika berbicara Allah yang memberikan rezeki, ya. Sedikit istifadah dan tambahan ayat yang sering Bapak Ibu atau kita semua baca di surat Al-Fatihah, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Sebuah ayat ini kalau kita bedah dalam surat Al-Fatihah, maka tersimpan di dalamnya segudang rahasia jemaah. Segudang faedah yang bisa kita ambil. Salah satunya, kenapa Allah kok sebutkan na'budu wa nasta'in, padahal yang namanya ibadah itu juga mencakup minta pertolongan kepada Allah, kan begitu. Sebenarnya Allah cukup mengatakan wa iyyaka na'budu, selesai. Karena kita diperintahkan untuk beribadah, kan gitu. Termasuk meminta kepada Allah, meminta pertolongan, ya, dan yang lain. Ya karena faktanya orang itu menyembah Allah, tapi terkadang dia minta kepada selain Allah. Minta pada dukun, minta pada orang pintar, minta mungkin pada orang yang dianggap punya kesaktian, minta pada kiai yang dianggap punya pemberian yang itu adalah kayak dukun, paranormal dan lain sebagainya. Wa na'udzubillah. Ya, oleh karena itu nasta'in Allah spesialkan karena tidak semua orang paham. Ada yang dia kemudian beribadah kepada Allah, tapi juga minta kepada selain Allah, maka itu enggak benar. Yang benar adalah mengabdi kepada Allah sebagai seorang abdun, kemudian dia meminta kepada Allah sebagai seorang hamba.